Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, di Learning by Riding. Pada pagi buta, after subuh, ba'da subuh, lagi-lagi menemani saya berangkat kerja dari daerah Tangerang menuju ke Jakarta Selatan. Ini kurang lebih jam 5 lewat 15 menit ya. Jam 5 lewat 15 menit kalau nggak salah. Sekitaran jam segitu. Memang saya biasa berangkat pagi, menghindari kemacetan. Juga supaya lebih leluasa saja. Biasanya saya kalau pagi nyampe kantor tuh masih bisa sempat baca gitu ya, buat bahan referensi saya juga sih sebenarnya gitu. Sebentar, kita berhenti dulu bentar. Ada, ini harusnya di dalam ya, biar nggak ngeganggu. Kita taruh di dalam saja, gantungan mic. Aman. Jadi memang sengaja saya berangkat pagi, menghindari macet, bisa santai. Pada pagi hari ini, sambil kita riding santai menuju Jakarta, saya ingin sedikit bercerita. Bisa saja itu dialami oleh kita semua. Dan nanti saya akan jelaskan apa yang saya baca dari satu buku. Tapi sebelum ke buku tersebut, saya ingin cerita, pernah nggak kalian merasa bahwa hidup yang kalian jalani itu terasa seperti membebani kalian semua? Kemudian ambisi-ambisi yang kalian punya itu justru malah membuat kehidupan kalian itu seperti berantakan. Atau kalian selalu menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan atas segala sesuatu yang sebenarnya kalian sendiri yang lakukan. Mungkin sebagian dari kita merasakan hal tersebut ya. Jadi saya ingin menceritakan satu buku, mungkin ini resume saja. Satu buku dari Mark Manson ya, Seni Bersikap Bodoh Amat. Nah itu ada bukunya, bestseller juga kalau tidak salah. Saya sudah baca buku itu. Saya melihat gitu ya, dari yang saya baca, memang buku tersebut sangat inspiratif dan menurut saya bisa dijadikan bacaan santai agar kita hidup tidak terlalu dibebani oleh hal-hal yang sebenarnya itu bisa kita jalani. Jadi dalam buku tersebut kita diajarkan bagaimana kita memilah mana satu hal yang penting atau satu hal yang tidak penting. Mana yang harus kita cuekin ya, kita untuk bersikap bodoh amat, mana yang memang harus kita prioritaskan. Lalu dalam buku ini juga menjelaskan tentang kisah-kisah, nanti saya akan sampaikan, itu bagaimana kenyamanan yang kita inginkan itu belum tentu adalah kenyamanan yang kita idam-idamkan atau yang kita cari. Segala sesuatu hal mungkin terlihat enak ketika dibayangkan, tapi ketika dijalani itu belum tentu sesuai dengan keinginan kita gitu, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dalam buku ini ada satu kisah dijelaskan tentang salah satu tentara Jepang, Hiro Onoda. Dia
seorang tentara yang bisa dibilang legendaris di Jepang karena kisahnya dia dalam berperang pada Perang Dunia Kedua. Ketika itu dia bertugas di Vietnam bersama rekan-rekannya. Dia gigih membela Jepang ketika berperang, dan kemudian dikarenakan kota Nagasaki dan Hiroshima dibom, akhirnya Jepang terpaksa menyerah terhadap sekutu. Jadi Jepang itu akhirnya menyerah karena sudah hancur luluh lantah Nagasaki dan Hiroshima. Sebagian dari tentara tersebut itu mendapatkan informasi, akhirnya pulang dengan damai. Tapi si Hiro Onoda dan dua temannya, jadi dia bertiga ini, dia nggak tahu kabar tersebut. Dia pikir Jepang masih dalam keadaan perang. Bahkan sampai dua temannya juga meninggal ya. Jadi sisa dia tinggal sendiri. Dalam hutan tersebut, hutan di Vietnam, dia kurang lebih 20 tahunan ya, hampir 30 tahun berada di sana. Dia nggak tahu si Hiro Onoda ini, karena dia kan hanya menerima satu perintah dari Kekaisaran Jepang bahwa apapun yang terjadi, jangan pernah menyerah. Bahkan terjadi baku tembak, itu sudah dijelaskan oleh pemerintah Vietnam bahwa Perang Dunia Kedua itu sudah berakhir. Jepang udah kalah. Jadi buat apa gitu menembaki penduduk, mengambil ternak ya, hewan ternaknya penduduk. Tapi ya karena si Hiro Onoda ini patuh dan taat terhadap perintah Kekaisaran Jepang ya, dia nggak menjalankan itu. Dia pikir itu hanya akal-akalan dari Amerika, akal-akalan dari sekutu, akal-akalan dari Vietnam. Jadi selama bertahun-tahun dia masih seolah-olah masih berperang. Di hutan itu dia makannya binatang kecil, serangga seperti itu, kemudian binatang-binatang yang bisa dia konsumsi begitu. Sampai pada satu ketika, ini kan ceritanya legend ya, legendaris di Jepang. Semua orang tahu membicarakan Hiro Onoda. Ada satu pemuda, orang Jepang juga, karena penasaran dengan kisah tersebut, pemuda tersebut akhirnya nekat ya menyusul ke Vietnam untuk mencari tahu kebenarannya. Kan kalau orang Jepang gitu ya, dia tidak percaya tentang tahyul. Kalau memang benar dia legend karena menjadi kisah yang melegenda di kalangan tentara Jepang, seorang tentara prajurit gagah berani yang berjuang demi bangsa dan negaranya, yang dijadikan panutan si Hiro Onoda tadi. Nah, pemuda tersebut mencari tahu. Berbulan-bulan dia cari tahu di Vietnam, di belantara Vietnam. Akhirnya ketemu oleh Hiro Onoda ini. Setelah ketemu, maka dijelaskan bahwa perang telah berakhir dan Jepang sudah kalah. Jadi lebih baik pulang saja. Jadi si Hiro Onoda ini disuruh pulang. Tapi entah kenapa si Hiro Onoda itu tidak percaya karena merasa belum ada perintah dari atasannya, belum ada perintah dari Kekaisaran Jepang. Dengan kecewa, berat hati, si pemuda tersebut kembali lagi ke Jepang dan menyampaikan informasi tersebut bahwa Hiro Onoda itu masih hidup, dia masih ada di belantara hutan di Vietnam. Jadi mungkin bisa dari Kekaisaran Jepang untuk menjemput si Hiro Onoda ini. Singkat cerita, akhirnya dijemputlah. Sampai akhirnya ketemu dan dijelaskan oleh satuannya ya. Akhirnya si Hiro Onoda ini percaya bahwa Jepang telah kalah dari sekutu dan perang sudah berakhir. Akhirnya dia dijemput oleh pesawat pulang ke Jepang. Apa yang terjadi? Dia kaget. Jepang yang dulu yang dia kenal itu berubah. Karena dari tahun 40-an ketemu lagi di tahun 70-an ya. Jadi udah puluhan tahun. Dia kaget karena Jepang menjadi negara seperti Amerika, menjadi negara kapitalis. Sudah banyak gedung-gedung bertingkat, kemudian sudah dianggap sudah ada hal-hal yang berubah dari Jepang. Bahkan dia melihat pemuda-pemudi Jepang itu tidak memiliki semangat
seperti zamannya si Hiro Onoda. Dia pergi dari satu talk show ke talk show yang lain, sampai pada akhirnya dia membuat buku. Dalam bukunya si Hiro Onoda menjelaskan bahwa kehidupan ketika dia waktu di hutan belantara, ketika di Vietnam, itu lebih baik menurut dia dibandingkan kehidupan dia ketika masih atau sudah berada di Jepang. Padahal kehidupan kebebasan itu yang diidam-idamkan oleh Hiro Onoda. Jadi Hiro Onoda itu merasa dia ingin kembali ke Jepang, ingin bertemu dengan keluarganya, ingin ketemu dengan teman-temannya. Tapi apa yang terjadi ketika dia pulang ke Jepang, dia merasa kehidupan di hutan malah lebih baik menurut dia. Kenapa? Karena kultur budayanya sudah berubah. Jepang sudah tidak seperti yang dulu. Kemudian anak-anak mudanya tidak memiliki jiwa semangat seperti zamannya dia. Bahkan cenderung menjadi negara yang kapitalis seperti Amerika. Seperti itu. Jadi dia malah kecewa ketika kembali ke Jepang. Di sini saya menyimpulkan bahwa memang keinginan kita belum tentu relevan dengan keadaan yang akhirnya nanti terjadi pada kita. Jadi yang dianggap ingin tidur nyenyak di satu kasur, tapi ternyata dia masih memiliki keresahan. Karena keresahan itu kan datangnya dari hati kita yang mengusik diri kita. Sehingga yang terjadi itu belum tentu sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Lalu dalam buku ini juga dijelaskan kisah percintaannya Mark Manson, si penulis buku ketika remaja. Dia memiliki kekasih, dia diputusin oleh pacarnya itu di depan gurunya karena pacarnya selingkuh dengan gurunya. Jadi ketika ketahuan selingkuh malah pacarnya minta putus. Di situ si Mark Manson tuh bisa dibilang uring-uringan ya, kesel, kemudian merasa pacarnya pengkhianat, merasa pacarnya itu tidak pantas buat dia gitu. Sampai pada satu ketika dia merenung setelah kejadian tersebut ya, karena sudah larut terhadap patah hatinya, dia sudah mabuk-mabukan, sudah melakukan hal-hal yang bodoh gitu ya. Berbulan-bulan baru dia sadar bahwa sebenarnya dia juga nggak begitu pantas untuk pacarnya. Kenapa dia tidak pantas? Karena ketika menjalin hubungan dia juga menyia-nyiakan pacarnya, bersikap kasar, egois, menang sendiri gitu ya. Artinya apa? Jangan-jangan dalam setiap satu kejadian yang kita anggap kita adalah korban, bisa jadi kita adalah korban akibat diri kita sendiri. Jadi kalau kalian misalnya memiliki pacar, kemudian hubungannya kandas, jangan-jangan itu karena kalian. Karena kita itu tidak menjaga hubungan itu dengan baik, kasar dengan pasangan, cuek, kemudian juga tidak respect, terus tidak memberikan benefit keuntungan kepada pasangan kita gitu ya. Dan akhirnya karena kita sendiri, akibat ulah kita, akhirnya kita diputusin. Dan kita merasakan paling tersakiti, paling terzolimi. Jangan-jangan dari setiap apa yang kita lakukan, yang kita terima, itu jangan-jangan adalah hasil dari buah kita yang kita lakukan. Dan akhirnya si Mark Manson ini berdamai dengan cara dia mulai merubah sikap-sikap dia, sifat-sifat dia, agar ketika nanti memiliki pasangan tidak melakukan hal yang sama. Atau ada kisah tentang Pete Best, salah satu drummernya The Beatles. Dia dipecat ketika satu hari sebelum recording album The Beatles. Alasannya macam-macam. Ada yang alasannya dari anggota personel itu karena dia permainannya standar. Ada juga yang iri karena si Pete Best ini dianggap terlalu ganteng dan lebih ganteng dari yang lain, sehingga bikin yang lain iri gitu ya. Tapi pada intinya dia dipecat. Ketika dia dipecat, dia merasa dunia telah hancur. Kenapa? Karena dia yang dia idam-idamkan, memiliki album, kemudian menjadi musisi, itu hancur berantakan. Ditambah lagi, The Beatles setelah kedatangan Ringo Starr
jadi drummer pengganti, kan ada John Lennon, Paul McCartney, kemudian ada George Harrison. Ketika kedatangan Ringo Starr, itu malah ketika album pertama itu malah meledak. Dia menjadi band terpopuler, terbaik pada saat itu. Seluruh dunia tuh tidak ada yang tidak tahu, semua tahu The Beatles. Maka hari-harinya si Pete Best ini semakin menderita. Kenapa? Karena dia melihat di koran, di berita televisi, bandnya dia sendiri itu menjadi besar, memiliki banyak penggemar, menghasilkan banyak uang. Sedangkan si Pete Best ini tetap menjadi drummer, tapi sebagai drummer additional, hanya drummer pengiring ya. Meskipun juga menghasilkan uang juga dari satu kafe, satu panggung, satu negara ke negara yang lain gitu. Tapi dia merasa hidup tidak adil. Kenapa dia yang berjuang di awal oleh anggota The Beatles yang lainnya, tapi malah tidak diterima atau malah dipecat. Setelah berpuluh-puluh tahun, pada tahun 2000-an, dalam wawancaranya di salah satu televisi nasional, si Pete Best ini menyadari bahwa apa yang dia lakukan dulu itu adalah satu hal yang tidak perlu disesali. Bahkan dia merasa bersyukur dengan dia dipecat dari The Beatles, dia memiliki keluarga yang harmonis, memiliki anak, memiliki istri, bahkan sampai memiliki cucu, yang itu tidak dimiliki oleh The Beatles. Maksudnya tidak dimiliki ruang gerak ya, waktu luang seperti anggota The Beatles yang lain. Jadi dia amat sangat bersyukur karena telah dipecat. Kemudian dia juga tetap dapat uang, dia juga tetap dapat kehidupan gitu, bahkan lebih layak. Kenapa? Karena ketika dia pergi ke satu tempat tidak ada yang mengejarnya ya, beda dengan anggota The Beatles yang lain. Jadi dia sadar bahwa sebelum-sebelumnya dia telah melakukan hal yang keliru. Dengan frustasi karena iri ya, si teman-temannya sukses gitu. Nah, dalam hal ini bisa saja kita ya, yang terjadi dengan kita adalah suatu hal yang terbaik untuk kita pada saat ini gitu ya. Jadi kita tidak perlu menyesali. Misalnya kita melihat teman kita sukses di usia muda, mereka sudah punya rumah, mereka sudah punya mobil, sedangkan kita baru memiliki kendaraan motor, itu pun masih kredit misalnya. Kita tidak perlu terjebak oleh paradigma, apalagi mengukur kesuksesan diri kita, parameternya adalah orang lain. Nikmati saja prosesnya, nikmati saja alurnya. Yang terpenting adalah kita mau belajar dan terus mengembangkan diri agar kita memiliki kemampuan, sehingga nanti ketika kita pada satu titik menjadi orang yang diberikan amanah, kita bisa menjalankan sesuai dengan keinginan dari yang memberikan amanah gitu. Bahkan si Pete Best tersebut merasa kehidupan dia jauh lebih normal dibandingkan dengan anggota The Beatles yang lainnya. Kan banyak ya diantara kita mengukur kesuksesan itu dari orang lain. Kalau teman kita punya mobil, kita merasa tidak sukses. Seperti itu. Kalau yang lain sudah punya keluarga, punya rumah, kita belum, dianggap nggak sukses. Padahal parameter kesuksesan itu kita harus buat sendiri. Jadi baju yang kita pakai harus dipaskan dengan ukuran kita. Jangan melihat orang lain. Apa yang kita butuhkan, itulah yang kita kejar. Dan semuanya bertahap gitu. Jangan khawatir dengan apa yang akan terjadi nanti. Ketika kita mengupayakan yang terbaik, insya Allah semua akan hasilnya juga baik. Seperti itu. Jadi buku Mark Manson, Seni Bersikap Bodo Amat tersebut sangat bagus menurut saya. Jadi kalian bisa baca-baca lebih detailnya. Saya hanya menceritakan sebagian. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, jangan lupa di subscribe. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fest hela dagen, äter mjöl från livets grottekvarn.
Minato.